Swiss yang ditransparansi dan membuktikan rasa peduli terhadap lingkungan. Yang kelima adalah merek yang berbeda dari merek lain. Ini adalah produknya. Ada t-shirts, polo shirts, sweaters, caps, pants, jaket, jaket, aksesoris, sama miscellaneous. Lalu, menurut Robin Cornelius sebagai CEO, dia berpendapat bahwa hasil akhir produksi itu sama pentingnya dengan proses produksi. Jadi mereka memproduksinya dengan memperhatikan lingkungan seperti bahannya daur ulang dan karton organik sehingga tidak merusak lingkungan. Yang kedua, standar perdagangan yang adil. Yang ketiga, tidak melepaskan zat berbahaya di lingkungan. Lalu mereka membuat laporan lingkup. Membuat laporan lingkup ini berisi tentang dampak ekonomi, sosial, lingkungan agar adil dan seimbang. Lalu ini adalah organization chart mereka. Selanjutnya dijelaskan oleh Ferdi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang brand atau merek. Di dalam Swisher ini, Swisher SA mempunyai dua merek, yaitu Swisher dan Belo. Nah, yang Swisher ini adalah label utama kelompok yang berkualitas tinggi, sudah bertemui dan diproduksi sesuai standar sosial dan lingkungan yang tinggi. Kemudian yang Belo memiliki mempunyai rasio harga kualitas yang sangat baik, ditujukan pada pasar korporasi, 100% dapat ditemui, dan produk ini sesuai standar sosial dan lingkungan. Kemudian customer ini dibagi menjadi tiga, yaitu pelanggan retail seperti kayak outlet, toko-toko, lalu pelanggan korporasi ini seperti perusahaan besar-besar seperti manufacturing, screen printing, lalu ada advertising. Yang kemudian yang konsumen, lalu sponsoring atau sponsor. Swisher ini mensponsori kegiatan sosial dan budaya serta terkait dengan lingkungan. Ini menekankan, Swisher juga menekankan solidaritas, kesenangan bersama dan kreatif serta menghormati sesama. Ini Swisher mensponsori acara pada tahun 2011. Yang pertama acara olahraga seperti Olimpik Swiss, lari maraton, kemudian ada musik festival, Blue Blaze Festival, kemudian yang lainnya seperti Besok Nato, dan Swisher ini juga ambil bagian dalam Olimpiade London 2012. Kemudian akan dijelaskan oleh Kesia Marsha. Tujuan utama dari CSR dan Swisher itu, yang pertama adalah transparansi, kedua social commitment, dan yang ketiga adalah environmental management. Transparansi ini seperti mempublikasikan semua produk yang sudah dipasarkan oleh perusahaan Swisher Tekstil, dan social
refleksi baru dengan tujuan untuk membandingkan merek dan manajemen etis serta pasokan sumbernya. Karena pembeli tidak puas, maka tidak puas dengan satu-satunya indikasi made in, maka label traceability ini memungkinkan konsultasi setiap langkah dari rangkaian produksi dan harus mengungkapkan kriteria sosial dan lingkungan dilaksanakan untuk memungkinkan pembelian yang bertanggung jawab. Lalu PCG Textile Corporation swasta ini adalah pemasok utama dari Swisher. Sudah lebih dari 25 tahun. Oke, diganti. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jenny. Yang selanjutnya mau bahas tentang masalah sosial atau social issues yang ada di perusahaan. Jika membahas tentang masalah sosial atau social issues ini berhubungan dengan yang namanya karyawan. Untuk perusahaan Swisher ini memperlakukan karyawannya dengan sangat baik, atau bisa dikatakan bahwa Swisher ini memperhatikan karyawannya. Swisher memberikan keuntungan yang diberikan kepada karyawan, seperti untuk wanita itu mendapatkan cuti hamil 4 bulan dan kerja setengah hari setelah melahirkan. Kemudian untuk hari libur mereka mendapatkan minimum 5 minggu untuk setiap karyawan yang berumur di bawah 60 tahun dan 6 minggu untuk karyawan yang berumur di atas 60 tahun. Kemudian juga memberikan asuransi kesehatan dan asuransi kecelakaan. Dalam laporan Swisher ini tentang karyawan, yang pertama itu ada tentang data karyawan. Untuk data karyawan ini itu berisi tentang jumlah karyawan yang bekerja di perusahaan Swisher, kemudian tentang data-data dari karyawan mana saja karyawannya yang bekerja di perusahaan Swisher. Kemudian ada pelatihan ini Swisher memberikan pelatihan kepada karyawan-karyawan barunya. Kemudian Swisher juga memperhatikan tentang kesehatan dan keselamatan dari pekerjanya, seperti perusahaannya itu bebas asap rokok, kemudian pemberian vaksinasi gratis untuk penyakit flu dan asuransi kecelakaan. Selanjutnya dijelaskan oleh Farida. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang FBF atau Fair Wear Foundation. Fair Wear Foundation ini merupakan organisasi independen non-profit internasional yang bekerja dengan perusahaan dan pabrik untuk meningkatkan kondisi tenaga kerja untuk pekerja garment. Nah, Swisher merupakan perusahaan tekstil Swiss pertama yang menjadi anggota Fair Wear Foundation. Fair Wear Foundation ini pada tahun 2006. 8 standar tenaga kerja FBF adalah yang pertama, pekerja bebas untuk memilih. Yang kedua, tidak ada diskriminasi. Yang ketiga, tidak ada pekerja yang di bawah umur atau anak-anak. Yang keempat, pekerja bebas untuk berasosiasi dan menyatakan pendapat. Yang kelima, pekerja dibayar secara layak. Yang keenam, jam kerjanya juga wajar. Yang ketujuh, lingkungan kerjanya aman dan sehat. Yang kedelapan adalah hubungan kerja terikat secara legal. Nah, Oke, ganti warna. Berikutnya, organisasi sosial ini adalah
mempromosikan kondisi kerja etis di seluruh dunia. Dengan menetapkan standar S8000 dan yang bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan-perusahaan yang mengikutinya memiliki standar etika yang tinggi. Pada tahun 2009, sertifikasi S8000 ini mencakup kurang lebih 1,3 juta pekerja dengan lebih dari 2.100 lokasi produksi dari 62 negara. Program pada perusahaan yang berstandar S8000 ini adalah penelitian dan pengembangan, akreditasi, perbaikan efisiensi audit, pelatihan dan bantuan teknis, dan pengembangan jaringan dengan sertifikasi kerja perusahaan, LSM, pemerintahan, dan lembaga masyarakat. Oke, ganti orang. Ini Bapak Lingkungan di Kota Lemon Sur, Pasar. Pada tahun 2009, perusahaan Bipter membuat spesifikator yang berfungsi untuk memantau dan agar dapat menggunakan dampak lingkungannya dengan mengambil contoh setiap penjualan 1.000 unit barang. Kemudian spesifikatornya adalah berapa pada kedatangan barang, kemudian pengiriman, kemudian pengiriman melalui jalur udara dan pengiriman melalui jalur darat, kertas, kardus, limbah sampah, area kerja, air, dan energi, dan yang terakhir itu adalah menjaga sekitar. Oke, ganti orang. Oke, selanjutnya saya menjelaskan partners yang bekerjasama dengan Switcher. Di sini yang pertama ada Quantis. Quantis ini adalah perpaduan dari dua laboratori sekolah teknik tanaman di Swiss. Itu ada Lausanne Federal Polytechnic School dan ada Montreal Polytechnic School. Dan di sini Quantis ini memanfaatkan dari ahli analisis siklus kehidupan terbaik itu dan juga mempertahankan hubungannya dengan penelitian universitas. Yang kedua ada OBU. Di sini adalah inisiatif dari Swiss yang mengembangkan lebih dari 350 perusahaan. Dan di sini industri mempunyai aturan tersendiri dalam tugas promosi dari pembangunan ekonomi Swiss berdasarkan pada prinsip keberlanjutan. Yang ketiga dari MyClimate. Di sini membuat kontribusi yang inovatif dan relevan untuk perlindungan iklim dan untuk pengembangan keberlanjutan. Dan MyClimate ini juga merupakan salah satu dari penyedia sukarela pengukuran penyeimbang karbon yang terkemuka di dunia. Selain itu, juga menciptakan penilaian dan peningkatan kesadaran akan perubahan cuaca dan perlindungan cuaca dalam misalnya pendidikan cuaca. Dan yang keempat ada Swiss Creators, yaitu tugas utamanya itu menunjukkan ketertarikan dari anggotanya dalam politik dan hubungan masyarakat. Ini ada 257 anggota. Oke, terakhir.